saya di YouTube channel Tri Apoko. Kali ini saya coba membahas terkait dengan bagaimana menyusun dan mengembangkan sebuah instrumen penelitian, terutama sekali penelitian kuantitatif. Baik, seperti apa instrumen itu dikembangkan dan disusun? Pertama kita pahami dulu apa arti dari instrumen. Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data untuk keperluan sebuah penelitian. Nah, alat pengumpulan data tersebut bisa berbentuk tes atau angket, ya, kuesioner, ya. Dan untuk pembahasan kali ini saya coba fokuskan pada instrumen berbentuk tes. Nah, seperti apa sih tahapan-tahapan cara untuk mengembangkan dan menyusun instrumen tes ini? Pertama, harus mengacu pada variabel yang sudah ada. Oke, misalnya hasil belajar bahasa Inggris, atau variabelnya adalah hasil belajar matematika, atau hasil belajar IPS, IPA, dan yang lainnya. Yang kedua, mencoba menentukan teori-teori yang terkait dengan tadi variabel. Misalnya saya ambil contoh, ya, satu saja, hasil belajar bahasa Inggris. Nah, tentunya teori-teori yang diambil ini berasal dari sumber-sumber bacaan, ya, dan juga jurnal-jurnal penelitian yang relevan, yang tentunya memuat pengertian-pengertian hasil belajar bahasa Inggris tersebut. Yang ketiga, yaitu dari teori-teori tersebut, ya, untuk S1 biasanya minimal 3 teori. Kalau S2 5 teori. Untuk S3 minimal sampai 7 teori. Nah, maka disusunlah sebuah konstruk. Nah, apa itu konstruk? Konstruk adalah bangunan pengertian dari suatu konsep yang dirumuskan oleh si peneliti. Nah, bahasa sederhananya adalah sebuah preposisi atau sebuah simpulan. Baik, yang keempat, berdasarkan konstruk yang sudah dibuat, maka dibuat semacam definisi konseptual yang berisikan, ya, bisa dimensi atau aspek atau indikator dari variabel tersebut. Misalnya tadi hasil belajar bahasa Inggris. Nah, setelah dirumuskan definisi konseptual, maka melanjutkan dengan merumuskan atau menentukan definisi operasional, yaitu untuk menentukan bagaimana, ya, data konsep tersebut diukur atau diperoleh. Yang berikutnya adalah setelah menghasilkan definisi operasional, maka dilakukanlah penetapan jenis instrumen yang akan digunakan. Dalam hal ini, kalau terkait dengan hasil belajar bahasa Inggris, maka jenis instrumennya adalah jenis instrumen tes hasil belajar bahasa Inggris. Nah, bagian yang terakhir adalah maka disusunlah butir instrumen dengan memulai penyusunan kisi-kisi. Nah, ini 7 tahapan cara menyusun dan mengembangkan sebuah instrumen, terutama instrumen tes. Nah, bicara terkait dengan penyusunan kisi-kisi tes itu harus dalam bentuk tabel yang memuat, ya, pertama ada nomor, ya, kolom nomor, lalu ada kompetensi dasar atau KD, lalu ada indikator, ya, lalu ada nomor butir soal, dan ada jumlah butir soal. Jadi berbentuk tabel atau matriks. Nah, pastikan jumlah butir soal tiap indikator itu harus imbang, balance. Misalnya indikator 1, ya, 2 atau 3 misalnya. Jumlahnya diusahakan setara. Jangan sampai tidak seimbang.
Ya, kalau indikator 1 ada 5 butir soal, maka indikator 2 4 atau 5. Indikator 3 jumlah butir soalnya sama 4 atau 5. Oke. Nah, setelah itu dibuatlah tes hasil belajar bahasa Inggris dengan jumlah butir soal berdasarkan kisi-kisi tadi. Lalu langkah berikutnya setelah jadi ya, tes hasil belajar bahasa Inggris tersebut, misalnya tes ini perlu dilakukan uji validitas konstruk ya, dengan menggunakan pendapat atau pemeriksaan atau verifikasi pakar. Setelah dinyatakan valid, maka dilakukan uji coba ke lapangan ya, atau ke kelas ya, sekolah, yang merupakan bagian dari proses uji validitas empiris. Jadi ada 2, validitas konstruk dan validitas empiris. Setelah butir-butir tersebut dianggap valid ya, baik dari konstruk maupun secara empiris, maka perlu dilakukan uji reliabilitas untuk memastikan apakah instrumen tes tersebut reliable. Artinya, jika dilakukan pengukuran ulang, hasilnya tetap sama. Nah, akhirnya instrumen tes tersebut siap ya untuk disebar ke siswa untuk keperluan penelitian. Dimana rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan sebuah penelitian ya, terutama penelitian survei atau jenis penelitian kuantitatif lainnya ya, terkait dengan penyusunan pengembangan instrumen untuk mengumpulkan data di lapangan. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan penjelasan yang lebih pasti dan penelitian yang akan dilakukan sukses karena menghasilkan sebuah instrumen tes yang valid dan reliable. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.